bahwa sebenarnya kita itu bisa membenci tanpa harus menyakiti. Ya, itu yang bisa dilakukan. Barangkali susah untuk menghapus atau menyembuhkan kebencian itu, tapi paling tidak tindakan kita terhadap orang itu berada di dalam kontrol kita. Ya, tindakan kita untuk menyakiti atau menghancurkan orang itu berada di dalam kontrol kita. Kita bisa memilih untuk tidak menghancurkan orang yang kita benci. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya, The Readers of Life, bersama saya Lam Tari dari Simbolon atau Bang Lam. Salam jumpa kembali di pojok tentang kita. Dalam video sebelumnya saya telah membahas tentang kebencian, apa itu kebencian. Dan dalam video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tema yang sama, yaitu mengapa kita membenci dan bagaimana mengatasi atau menyembuhkan kebencian. Kenapa kita membenci? Ya? Tahap selanjutnya tentu kita bertanya, kenapa sih kita membenci? Ya, nah, saya melihatnya pertama-tama dari faktor psikologis atau emosional, ya, emosional psikologis. Yang pertama tentu kita bisa membenci karena kita ini semuanya mempunyai rendah diri di dalam diri kita, ya, gampang tersinggung, gampang terhina, gampang marah kalau kita direndahkan, kira-kira seperti itu. Nah, maka rupanya orang yang benci ini seringkali karena faktor psikologis ini yang disentuh ini. Ya, kalau orang pernah direndahkan atau dicaci, dimaki, atau secara fisik atau verbal begitu ya, itu seringkali bangkit ini, kebencian ini, ya, sehingga membenci. Dan itu yang pertama. Nah, kemudian juga seringkali kita membenci itu ya masih dari sudut emosional psikologis ya, karena kurangnya kontrol terhadap emosi atau kurangnya kecerdasan emosional, bisa dikatakan seperti itu ya. Ada banyak orang yang gampang sekali tersulut emosinya sehingga tanpa tahu, tanpa babi bu, dia begitu saja membenci orang lain ya. Itu kira-kira dari sudut emosional atau sudut psikologis seperti itu. Nah, dari sudut lain, dari sudut rasional begitu ya, seringkali kita ini kurang berpikir kritis, kurang kritis terhadap keyakinan tertentu atau belief tertentu ya, prasangka-prasangka tertentu. Kita tidak bertanya atau berefleksi tentang keyakinan itu sehingga membenci begitu saja misalnya. Padahal penyebab dari kebencian ini seringkali karena prasangka atau praduga seperti itu ya, tanpa tahu kita duduk persoalannya. Saya cerita satu pengalaman saya waktu saya kecil gitu ya, waktu saya duduk di bangku SMA dulu tahun 2000-an begitu ya, 2000. Ada satu kasus di tempat kami yang namanya bahwa orang itu tersebar, keluarga ini tersebar mempunyai hantu peliharaan ya. Kalau di Batak sana namanya begu ganjang ya. Begu ganjang itu hantu yang sangat panjang ya, dan itu bisa disuruh-suruh untuk membunuh orang begitu ya. Nah, ketika isu ini disebarkan bahwa keluarga ini mempunyai hantu peliharaan ini, orang rame-rame membenci keluarga itu ya, termasuk saya. Kok bisa dia mempunyai seperti itu? Nah, orang rame-rame membenci keluarga ini, padahal saya tidak tahu persoalannya ya. Itu satu contoh. Makanya saya katakan seringkali kita hanya karena prasangka atau praduga tanpa berpikir kritis terhadap hal itu, sehingga kita langsung membenci seperti itu ya. Juga kurang kritis terhadap ideologi atau ide-ide atau gagasan-gagasan tertentu yang seringkali membuat kita akhirnya membenci ya. Jadi ini soal kritis hendaknya kita terhadap suatu keyakinan, suatu gagasan, suatu ide tertentu gitu, seperti itu. Nah, yang ketiga, kenapa kita membenci ya, seringkali diprovokasi oleh pihak-pihak tertentu, terutama kalau itu otoritas ya. Kadang-kadang ada otoritas, misalnya pimpinan agama atau pimpinan partai politik, pimpinan organisasi ya. Bagi orang kebanyakan kata-kata pimpinan ini seperti kebenaran, seperti itu. Dianggap sebagai kebenaran, sehingga sekali dia berkata,
sekali dia bisa dikatakan bersabda, orang menganggapnya sebagai kebenaran dan mudah sekali tersulut oleh kebencian ini. Maka seringkali orang menyampaikan ujaran kebencian karena mendengar pihak tertentu atau tokoh tertentu mengatakan atau menjudge bahwa pihak itu salah, begitu kira-kira. Maka ini dilengkapi dengan kurang kritisnya berpikir tadi. Kalau orang tidak mempunyai pemikiran yang kritis atau daya kritis, dia begitu saja percaya terhadap kata-kata pimpinan ini, ya, sehingga dengan mudah membenci pihak lain, kira-kira seperti itu. Nah, dan yang paling kita alami atau kita tahu penyebab lain tentu saja adalah media, ya, media komunikasi, internet, dan juga terutama media sosial sekarang ini, ya. Sekarang ini gampang sekali menyampaikan ujaran kebencian, kita semua tahu itu, ya. Kita semua tahu di Facebook, Instagram, dan banyak media sosial yang lain seringkali disampaikan atau kita temukan ujaran kebencian, ya. Orang lagi-lagi kalau Anda mempunyai filter atau critical thinking tadi, berpikir kritis tadi, begitu saja menerima informasi ini, kadang-kadang menganggapnya sebagai kebenaran, sehingga tanpa memverifikasinya, tanpa mengujinya, orang jadinya membenci, ya, pihak yang dituduh itu. Akibat apa sih akibat dari kebencian ini? Tentu saja akibatnya pertama-tama bagi orang yang dibenci itu bisa, kalau ini tadi level kebenciannya sudah akut, ya, bisa membahayakan jiwanya, tentu saja membahayakan keselamatannya, ya. Orang yang membenci, yang bertindak sampai agresif seperti itu tanpa pertimbangan bisa menghancurkan hidup orang yang dibenci itu. Nah, atau juga orang yang dibenci ini, atau biasanya kalau dalam dunia sekolah itu yang dibully ini, seringkali menjadi stres, depresi, dan banyak yang bunuh diri, ya. Banyak yang bunuh diri karena dibully atau dibenci oleh teman-temannya, seperti itu. Itu terhadap pihak yang dibenci itu, ya. Terhadap yang membenci lah, dampaknya juga sebenarnya kuat sekali, ya. Secara psikologis, orang yang membenci itu kan udah bisa lepas dari pikiran tentang orang yang dibenci itu atau pihak yang dibenci itu. Maka seringkali orang yang membenci itu justru orang yang lebih mengalami dampaknya. Orang yang tidak bisa tidur pada malam hari karena pikirannya terus-menerus terfokus pada orang yang dibenci itu. Orang yang bisa akhirnya stres dan depresi, ya. Itu dampaknya terhadap orang yang membenci sebenarnya sangat menghancurkan, sangat merugikan, seperti itu. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya tentu saja, apakah kebencian ini bisa disembuhkan, atau bagaimana cara menyembuhkan kebencian ini? Nah, harus dikatakan pertama-tama bahwa kebencian ini tidak mudah disembuhkan, apalagi sudah mengakar, sudah begitu kuat, ya. Kebencian level 3 tadi, ya. Itu tidak mudah disembuhkan, ya. Dan ada kebencian yang dibawa sampai mati, ya. Ada kebencian yang dibawa sampai mati yang orang tidak mau menyembuhkan atau melupakan atau memaafkan, ya, orang yang dibenci itu, ya. Ada kebencian yang dibawa sampai mati. Nah, jadi tidak ada rumus yang rumus yang kuat atau rumus yang magis gitu, ya, yang bisa menyembuhkan kebencian ini. Karena butuh proses yang sangat panjang, butuh penerimaan sejarah, penerimaan luka-luka batin, butuh dialog, butuh kontak, dan ini seringkali sangat susah, sangat sulit untuk dilakukan, ya. Nah, tapi barangkali yang kedua yang bisa dilakukan, ya, dari sudut emosional atau psikologis begitu, barangkali kemampuan untuk mengontrol emosi, gitu, ya, mengasah kecerdasan emosional, tidak gampang tersulut, ya. Biasanya cara-caranya seperti apa sih untuk mengelola emosi ini? Hal yang sangat sederhana, misalnya, ya, menerima kalau saya benci seseorang atau benci pihak-pihak tertentu itu, oh iya, saya benci orang ini, dan mencoba mencari sebab-sebabnya, begitu.
kira-kira ya. Dan kemudian sangat menarik bahwa sebenarnya kita itu bisa membenci tanpa harus menyakiti. Ya, itu yang bisa dilakukan. Barangkali susah untuk menghapus atau menyembuhkan kebencian itu, tapi paling tidak tindakan kita terhadap orang itu berada di dalam kontrol kita. Ya, tindakan kita untuk menyakiti atau menghancurkan orang itu berada di dalam kontrol kita. Kita bisa memilih untuk tidak menghancurkan orang yang kita benci. Nah, dari sudut rasional atau pikiran kritis ialah bahwa kita bisa melakukan berpikir reflektif begitu ya, menguji keyakinan atau prasangka praduga kita itu. Kenapa saya membenci? Kenapa saya harus membenci orang ini? Apa sebenarnya yang terjadi ya? Dengan biasa bertanya atau menguji keyakinan-keyakinan kita itu, kita akan sampai pada kesimpulan, oh iya, saya sebenarnya membenci tanpa tahu kenapa. Bisa saja seperti itu nantinya, sehingga dengan terbiasa refleksi atau reflektif seperti itu, kita hendak begitu saja mudah membenci pihak-pihak yang lain. Nah, itu salah satu kelebihan manusia itu ialah kemampuan rasionalnya untuk berpikir reflektif itu tadi, sehingga itu yang membedakan kita dengan makhluk-makhluk yang lain, dengan binatang-binatang misalnya. Kalau mereka emosi marah langsung diluapkan seperti itu, manusia mempunyai kemampuan reflektif yang bisa menyadari dan mengatakan, oh tidak, oh tunggu dulu, kira-kira seperti itu. Makanya saya daya reflektif ini atau daya kritis ini yang sangat penting untuk dikembangkan untuk bisa tidak mudah begitu saja membenci orang lain. Nah, yang ketiga, jalan kebijaksanaan atau spiritual. Sangat mengherankan bahwa orang-orang tertentu atau tokoh-tokoh tertentu, misalnya seperti Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Bunda Teresa, atau banyak tokoh lain yang teman-teman bisa tambahkan ya, yang bisa mengampuni ya orang yang menyakitinya, tidak membenci, yang bisa tidak membenci. Ini mengherankan lah. Tentu kita bertanya, kenapa ini? Dari mana kekuatannya ini ya? Ini kekuatan spiritual atau kekuatan kebijaksanaan itu tadi ya. Orang kalau mempunyai pegangan yang kuat tentang nilai-nilai yang dia pegang atau nilai-nilai agama misalnya, dan saya yakin itu setiap agama itu mengajarkan ini kebijaksanaan atau mengajarkan pengampunan, mengajarkan hidup damai. Tidak ada agama yang mengajarkan kekerasan, membalas dendam, harus menghancurkan orang yang dibenci. Justru setiap agama itu, agama Kristiani, agama Islam atau agama apapun, mengajarkan nilai-nilai pengampunan. Dan saya kira orang-orang ini tadi, entah Mahatma Gandhi atau Bunda Teresa atau siapapun itu, sudah sampai pada inti dari spiritualitasnya itu, nilai yang tertinggi dari spiritualitasnya itu, sehingga dia bisa sampai pada tahap mengampuni, bisa sampai pada tahap tidak membenci. Baik teman-teman semuanya, sekian dulu dari saya, Lamparida Simbolon, dalam bincang-bincang kali ini atau ngobrol-ngobrol santai kali ini tentang kebencian, tentang benci.